Selamat datang para sahabat ternak di channel Inspirasi Ternak. Pada video ini kita akan membahas tentang apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan usaha peternakan ayam broiler bagi pemula. Khususnya bagi para sahabat yang belum pernah memelihara ayam broiler sebelumnya dan ingin menjadi pengusaha ayam broiler, baik itu untuk mendapatkan penghasilan sampingan maupun menjadikannya sebagai mata pencarian utama. Bagi para sahabat yang baru menonton channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update informasi terbaru terkait dunia peternakan, terutama dunia peternakan ayam broiler. Usaha peternakan ayam broiler semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pendirian kandang-kandang baru dengan peralatan modern dan skala yang besar. Tentunya, setiap dari kita yang hendak terjun ke dunia ayam broiler harus memiliki kesiapan baik dari segi pendanaan, skill atau pengetahuan teknis, sampai relasi yang akan membantu kelancaran usaha peternakan ayam broiler tersebut ketika panen. Beberapa aspek mengenai apa saja yang perlu kita persiapkan bagi peternak pemula akan kita bahas satu persatu sebagai berikut. Persiapan pertama adalah menentukan sistem usaha peternakan ayam broiler. Apakah kita akan menjalankannya secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan kemitraan ayam broiler. Penentuan apakah kita akan beternak secara mandiri atau sistem kemitraan didasarkan pada kekuatan modal yang kita miliki, kemampuan penjualan, dan relativitas harga di pasaran. Keuntungan dan kerugian dari beternak secara mandiri dan kemitraan sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Secara garis besar, apabila kita ingin fokus sebagai peternak dengan mengutamakan produktivitas tanpa perlu khawatir mengenai permodalan, resiko harga, dan penjualan, beternak secara kemitraan adalah pilihan yang terbaik. Persiapan yang kedua adalah jumlah populasi yang hendak kita pelihara. Penentuan jumlah populasi didasarkan pada sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia yang nantinya akan menjadi tenaga kerja, sampai sumber daya finansial yang nantinya akan dipakai untuk pembangunan kandang dan biaya operasional kandang ayam broiler selama masa pemeliharaan. Penentuan jumlah populasi yang bergantung pada pertimbangan sumber daya manusia adalah dengan mempertimbangkan bahwa satu orang pekerja atau ABK bisa diserahi tanggung jawab untuk memelihara antara 4.000 hingga 6.000 ekor ayam broiler. Apabila kita memiliki beberapa orang yang bisa dipercaya atau kita ingin memberinya pekerjaan, kita tinggal mengalihkan jumlah orang dengan jumlah acuan 4.000 hingga 6.000 ekor tersebut. Penentuan jumlah populasi ayam broiler yang hendak kita pelihara selain dari jumlah sumber daya manusia, juga harus berdasarkan sumber daya finansial. Sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk pembangunan bisa kita hitung memakai rumus standar pembangunan kandang close house, yaitu Rp50.000 per ekor chick-in. Sebagai contoh, apabila kita hendak membangun kandang ayam broiler dengan kapasitas sebesar 5.000 ekor, maka biaya pembangunan kandang yang kita butuhkan adalah Rp50.000 dikalikan dengan 5.000 ekor. Hasilnya adalah Rp250 juta.
Sumber daya finansial, selain untuk pembuatan kandang, juga harus kita siapkan pula dana untuk kegiatan operasional selama waktu pemeliharaan. Standar biaya pemeliharaan termasuk upah pekerja adalah Rp2.000 untuk tiap ekor ayam broiler yang kita pelihara. Persiapan yang ketiga adalah persiapan kandang. Persiapan kandang bisa dilakukan dengan membangun kandang baru atau membeli kandang yang telah dijual. Apabila kita hendak membeli kandang yang telah dijual, wajib bagi kita untuk mengetahui informasi tentang kenapa kandang tersebut dijual. Kebanyakan alasan kandang dijual adalah karena ada kendala yang membuat gagalnya pemeliharaan ayam broiler di kandang tersebut. Secara otomatis, kendala-kendala tersebut akan kita hadapi ketika kita sudah membeli kandang tersebut. Setelah mengetahui informasi mengenai alasan penjualan kandang tersebut, baru kita bisa memutuskan apakah kendala-kendala di kandang itu bisa kita selesaikan atau tidak. Jika tidak, maka rencana pembelian kandang bisa kita batalkan. Adapun ketika hendak mempersiapkan kandang baru, selain aspek sumber daya finansial yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah dengan mempertimbangkan pada jumlah populasi yang hendak kita pelihara dan ketersediaan luas lahan yang kita miliki. Apabila kita hendak membangun kandang konvensional atau kandang postal, standar kepadatan yang disarankan adalah 8 ekor ayam broiler tiap 1 meter persegi. Sebagai contoh, apabila kita hendak memelihara 5.000 ekor ayam broiler pada kandang open atau kandang postal, luas kandang yang kita butuhkan adalah 5.000 ekor dibagi kepadatan 6 ekor per meter persegi, hasilnya adalah 625 meter persegi. Kandang seluas 625 meter persegi bisa kita buat dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 62,5 meter. Sedangkan apabila kita hendak membangun kandang closed house, di mana standar kepadatan kandang adalah 14 ekor per meter persegi, maka luas lahan yang kita butuhkan adalah 5.000 ekor ayam broiler dibagi dengan kepadatan sebesar 14 ekor per meter persegi, hasilnya adalah 360 meter persegi. Kandang dengan ukuran 360 meter persegi bisa kita buat dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 36 meter. Persiapan yang keempat adalah teknik pemeliharaan ayam broiler. Teknik pemeliharaan pada ayam broiler meliputi skill atau kemampuan brooding DOC ayam broiler, menciptakan kondisi yang nyaman di dalam kandang, pengoperasian peralatan kandang, dan pemahaman tentang penyakit ayam broiler. Apabila hal teknis sudah kita kuasai, berikutnya adalah pengetahuan terkait kegiatan panen ayam broiler yang sudah memenuhi syarat dan bisa laku di pasaran. Demikian sharing video dari kami tentang persiapan bagi pemula yang ingin terjun ke dunia peternakan ayam broiler. Apabila para sahabat memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.